Hai semua, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menambahkan data atribut, join tabel, styling pada peta, dan yang terakhir adalah membuat layout peta di Kecamatan Semarang Barat. Nah, untuk pertama kali yang perlu disiapkan itu adalah data kependudukan Kecamatan Semarang Barat dalam angka 2020 hingga 2023 untuk mendapatkan data penduduk dari tahun 2019 hingga 2022. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan adalah untuk menambahkan data atribut. Pada layar Kecamatan Semarang Barat, kita open atribut tabel, kemudian kita add new field. Pastikan kolom pengeditan ini sudah terpencet, kemudian kita add new field. Untuk namanya kita masukkan data yang ingin kita buat, yaitu L2019. Di sini menggambarkan jumlah laki-laki pada tahun 2019. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2019. Nah, kemudian untuk tipe data sendiri itu saya memilih yang integer karena saya menginginkan data bilangan bulat. Saya pilih yang 64 bit, kemudian untuk panjangnya ini bisa 10 atau bisa maksimal. Di sini saya pilih yang maksimal yaitu 21. Jika sudah, klik OK. Nah, akan ada kolom baru untuk menambahkan data penduduk laki-laki tahun 2019. Untuk mengisikan datanya ini kita pakai acuan di Kecamatan Semarang Barat dalam angka 2020 untuk mengisi jumlah penduduk di masing-masing kelurahan Kecamatan Semarang Barat pada tahun 2019. Nah, kemudian kita isi dulu jumlah penduduk laki-lakinya di tahun 2019 hingga terisi semua di ke-16 kelurahan. Langkah selanjutnya adalah melakukan hal yang sama untuk menambahkan data penduduk perempuan tahun 2019 dengan cara klik new field, kemudian isi nama kolom menjadi P2019 yang menggambarkan jumlah penduduk perempuan pada tahun 2019. Kemudian untuk tipe datanya saya pakai integer 24 bit karena ingin menampilkan data bilangan bulat sebab ini adalah dalam satuan jiwa. Kemudian untuk panjangnya saya menggunakan 21. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kita dalam melihat bagian wilayah mana yang kita pilih untuk memasukkan data, kita klik open doc atribut tabel. Nah, selanjutnya kita bisa melihat wilayah mana yang kita pilih untuk kita masukkan data penduduknya. Nah, kemudian saya akan menjumlahkan data penduduk laki-laki dan data penduduk perempuan tahun 2019. Sebelumnya saya unblock dulu di kolomnya, lalu saya membuka kalkulator field. Kemudian pada bagian nama kolom kelurahan saya isi dengan total 2019. Untuk tipe datanya saya menggunakan integer 64 bit dengan lengthnya 21. Kemudian pada bagian row number-nya, klik drop down pada bagian bidang dan nilai, lalu double klik pada L2019, kemudian klik icon plus untuk operator penambahan, lalu klik 2 kali pada bagian P2019, kemudian tekan OK. Nah, kemudian untuk penjumlahan data penduduk laki-laki dan perempuan di tahun 2019 sudah terupdate menjadi total penduduk di tahun 2019. Untuk cross-check-nya kita bisa lihat di layer Kecamatan Semarang Barat by Kelurahan, lalu kita open atribut tabelnya dan terlihat sudah terupdate data penduduk laki-laki, perempuan, dan total di tahun 2019 pada atribut tabel layer Kecamatan Semarang Barat by Kelurahan. Kemudian setelah data atribut terupdate, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan join tabel. Hal yang perlu disiapkan yaitu file Excel yang berisi data penduduk tahun 2020 hingga 2022 yang didapat dari profil Kecamatan Semarang Barat. Kemudian untuk melakukan join tabel, hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita pada bagian layer kita tambah lapisan, kemudian kita
add spreadsheet layer. Kemudian untuk file name-nya ini kita bisa cari dari file Excel yang setelah kita simpan dengan format XLS ataupun CSV. Di sini kalau spreadsheet berarti kita pakai yang XLS. Kita klik 2 kali, kemudian kita cek apakah sudah betul ininya terisi semua. Nah, kemudian jika sudah, ini untuk data kelurahan itu benar, tipe datanya menggunakan string. Kemudian untuk tipe data numerik kita bisa pakai integer untuk bilangan bulat dan real untuk bilangan desimal. Karena ini merupakan jumlah penduduk yang satuannya jiwa, berarti kita pakai saja yang bilangan bulat. Berarti saya ingin memakai yang bilangan bulat, yaitu integer. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Kemudian akan terinput kepadatan penduduk di Semarang Barat. Kita bisa open atributnya, ini L2020 hingga total 2022. Semua datanya telah terisi. Namun ini belum tergabung menjadi satu di data atribut Kecamatan Semarang Barat dari Kelurahan. Ini masih terpisah. Kemudian kita akan menggabungkan data tersebut dengan cara pada layer Kecamatan Semarang Barat dari Kelurahan kita double klik, kemudian kita klik gabung, lalu klik add new join. Untuk lapisan yang digabungkan itu adalah kepadatan penduduk. Field yang digabungkan kita pilih kelurahan, field targetnya juga kelurahan. Kemudian untuk join fieldnya kita centang, kita masukkan data yang ingin kita keluarkan semuanya. Jika sudah, custom field name prefix ini maksudnya adalah judul di awal. Nanti judul di awal untuk kolom di data atribut kita cetak saja, tapi ini saya hapus. Nah, kemudian jika sudah, kita klik OK. Di sini jika sudah ada lapisan yang digabungkan berarti setelah berhasil di join. Selanjutnya kita apply dan klik OK. Untuk melihatnya pada bagian layer Kecamatan Semarang Barat, kita open atribut dan datanya sudah masuk. Sudah berhasil dijoinkan. Kemudian untuk meng-save-nya, kita klik kanan, export, save feature as. Ini kita simpan di folder yang kita inginkan. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Data telah berhasil terekspor atau tersimpan. Kita cek lagi. Kalau tidak ada data yang miss, di sini semuanya sudah terisi dan nama kolomnya juga sudah betul. Nah, kemudian di sini untuk data kependudukan kita bisa double klik untuk mengubah warnanya. Misal saya mau merubah jadi warna biru, kemudian klik apply dan OK. Namun, kita akan melakukan styling peta pada Kecamatan Semarang Barat, baik kelurahan. Oleh karena itu, kita matikan dulu centang di data kependudukan, lalu pada layer Kecamatan Semarang Barat, baik kelurahan, klik kanan Properties. Kemudian, untuk bagian simbologinya, kita pilih graduated. Kemudian, untuk nilainya di sini data numerik. Untuk menggambarkan skala ukur numerik ya, di sini saya pilih total 2022. Kemudian untuk simbolnya, warna simbolnya ini saya transparasikan tebal atau pekat dulu. Kemudian untuk di warna rem kalian bisa pilih sesuai keinginan, namun di sini saya akan tetap menggunakan warna merah saja. Kelasnya kalian bisa pilih 3 ataupun 5 pembagiannya. Kemudian modenya saya pilih equal interval atau interval sama. Kemudian data akan muncul, klik kelaskan, nanti klik apply, kemudian OK. Nah, di sini akan muncul simbol warna yang menggambarkan skala ukur
mengukur dari data numerik tersebut dan sudah muncul nama kelurahannya. Kemudian apabila kita ingin memunculkan total jumlah penduduknya, kita bisa pergi ke label. Pada bagian nilai kita pilih total 2019, kita bisa sesuaikan warna dan ukurannya. Saya pilih warna hitam, kemudian apply dan OK. Nah, di sini akan muncul jumlah penduduk. Paling banyak penduduknya digambarkan dengan warna merah pekat, kemudian untuk penduduk paling sedikit digambarkan dengan warna putih. Selanjutnya saya akan memunculkan nama kelurahan dengan mengganti nilai menjadi nama kelurahan. Kemudian untuk bentuknya bisa disesuaikan juga, klik apply, OK. Kemudian akan terupdate label nama kelurahan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat layout peta di sini di bagian layar Kecamatan Semarang Barat B Kelurahan. Kemudian klik menu toolbar project, kita klik new print layout. Kemudian kita ketikkan judulnya yaitu misal layout Kecamatan Semarang Barat tahun 2022, kita klik OK. Nah, dan di sini ada kanvas. Untuk mengganti ukuran kertas, kita bisa klik kanan pada kanvas, page property, untuk ukurannya misal saya pilih A3, orientasinya landscape atau bentang. Dan untuk menambahkan garis di sini saya pakai add shape, kemudian saya add persegi panjang dan saya sisakan sedikit untuk nanti buat keterangan, dan saya add lagi sebelah sini. Saya akan menambah peta. Di sini add peta. Di sini, semisal kita ingin menghilangkan bagian belakang di sini, kita bisa matikan Google Maps dan Kecamatan Semarang Baratnya. Kita refresh. Nah, akan hilang. Dan untuk mengganti ukurannya, kita bisa kecilkan skala. Semakin kecil skala, nanti gambarnya akan semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya, misalnya seperti ini 25.000. Ini skalanya. Kita lock layar peta tersebut. Di bagian daftar layar kita lock layar, kita centang. Nah, kemudian kita scroll ke bawah bagian raster ini untuk menambah kotak-kotak ya. New grid, klik modify, kemudian map unitnya saya pakai cm. Sini saya tulis 5, horizontalnya 5 juga. Kemudian frame style-nya saya pakai yang zebra seperti itu. Di sini saya akan menunjukkan koordinat. Kita centang draw koordinat. Kemudian ini masih berada di luar. Untuk masukkannya ke dalam, kita pilih yang pada bagian kiri, kita pilih inside frame. Kanan juga kita pilih inside frame. Nah, ini akan pindah ke dalam. Atas dan bawah pun juga sama, kita pilih yang inside frame. Nah, oke. Untuk huruf bisa diatur sesuai keinginan. Di sini saya tidak ubah. Kemudian setelah koordinat selesai, saya akan menambahkan judul peta. Di sini kita add label, terus kita posisikan sesuai tempat yang kita inginkan. Misal di sini
Nah, kemudian di main propertiesnya kita bisa beri judul. Di sini peta persebaran penduduk Kecamatan Semarang Barat tahun 2022. Kita bisa ganti tampilan hurufnya. Di sini kita klik dan saya mau bold dengan ukuran 16. Oke. Lalu untuk tata letaknya saya inginkan di tengah seperti itu. Saya akan memberikan skala peta di sini. Add per skala. Pastikan sesuai keinginan. Kemudian dapat dilihat di sini bentuknya ini masih kotak-kotak gitu loh. Ingin mengganti jadi huruf di bagian style, kita pilih numerik. Nah, kemudian saya akan beri nama skala. Di sini skala. Kemudian untuk hurufnya saya beri 12. Lalu untuk frame-nya saya centang frame. Kemudian di bagian sudut tadi juga kita bisa berikan frame jika ingin. Kemudian kita bisa posisikan sesuai dengan keinginan kita. Dan saya akan tambahkan lagi skala untuk yang kotak tunggal. Sini saya mau kilometer. Bisa atur juga segmennya misalnya seperti ini. Bisa posisikan sesuai keinginan. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya ingin menambahkan legenda. Di sini kita bisa add legenda. Nah, ini cara untuk mensortirnya adalah kita bagian legend item ini kita uncheck dulu berbagai otomatis, lalu kita hapus satu persatu layer yang tidak kita ingin tampilkan. Nah, di sini Google Maps saya klik remove. Untuk mengganti namanya di sini Kecamatan Semarang Barat Kelurahan, kita klik lalu kita pilih edit selected properties, kita ganti jadi oke. Nah, langkah selanjutnya adalah saya ingin menambahkan arah utara. Di sini kita klik yang ini add panah utara, posisikan sesuai keinginan. Lalu untuk mengganti modenya kita di bagian SFG browser, kita pilih yang sesuai keinginan, misalkan dari nah di sini kita bisa pakai ini, kita posisikan letak sesuai dengan keinginan. Kemudian saya akan menambahkan gambar. Di sini saya klik add picture, kemudian saya posisikan sesuai dengan keinginan saya. Di sini SFG image-nya kita ganti ke raster image, lalu kita cari gambar yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan logo Udinus sebagai identitas. Kemudian saya posisikan dan atur sesuai dengan keinginan.
Selanjutnya, saya akan menambahkan identitas saya. Saya akan menambahkan teks dengan add label. Kemudian di sini saya tuliskan kelompok kelas saya. Kemudian saya atur hurufnya menjadi ukuran 12 dengan bold. Kemudian saya posisikan sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menambahkan identitas nama saya, tanggal pembuatan peta, serta sumber yang saya gunakan. Kemudian saya sempat mengganti bentuk tulisan dan saya mengaktifkan layer Kecamatan Semarang Barat by Kelurahan. Kemudian untuk mengupdate petanya, bagian log layers-nya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Seperti ini ya teman-teman. Dan kita log lagi. Kemudian kita akan save dengan cara layout, export as image. Kita simpan di folder yang diinginkan, save. Kemudian jika ingin save, ini sudah berhasil disimpan. Kemudian untuk menyimpan dalam bentuk PDF juga sama, tinggal kita klik save saja dan sudah akan tersimpan. Kira-kira seperti inilah hasil dari layout peta persebaran penduduk Kecamatan Semarang Barat tahun 2022 yang saya buat. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.